Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang landasan historis pendidikan. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aurelia Harum dengan NIM 25083. Perkenalkan, nama saya Keisha Ramazia dengan NIM 2508681. Perkenalkan, nama saya Kiara Destia dengan NIM 2508983. Perkenalkan, nama saya Fitri Fatima dengan NIM 2509458. Selamat menyaksikan. Pengertian. Landasan historis pendidikan adalah dasar pendidikan yang berhubungan dengan perkembangan dan pengalaman pendidikan dari masa ke masa yang menjadi pedoman untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik di masa sekarang dan mendatang. Pendidikan zaman Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu ada sifat. Pendidikan pada masa ini umumnya bersifat informal dan non-formal, belum berbentuk sekolah formal seperti sekarang. Yang kedua ada lembaga, berlangsung di pencantrikan atau padepokan, pura, pertapaan, dan istana, khusus kaum bangsawan. Beberapa sumber juga menyebut adanya mandala, yaitu pusat agama Buddha, terkenal di Sriwijaya, dan Pasraman, yaitu pusat agama Hindu. Selanjutnya, yang ketiga ada materi, fokus pada ajaran agama Veda, Upanishad, ajaran Buddha, sejarah, sastra, seni pahat atau arsitektur, dan ilmu pemerintahan. Yang keempat ada akses, umumnya terbatas, aristokratis, pada golongan tertentu, khususnya kasta Brahmana dan kesatria. Meskipun di beberapa tempat kasta tidak seketat di India. Yang kelima, yaitu adanya sistem. Menerapkan sistem gurukala, di mana murid mendatangi guru dan tinggal bersama untuk belajar, menghormati dan membantu guru atau guru susrusa, serta menggunakan bahasa Sanskerta atau Kawi. Pendidikan zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pendidikan di Indonesia tidak dirancang untuk mencerdaskan dan memajukan rakyat, melainkan untuk memenuhi kepentingan kolonial. Belanda membuat sistem pendidikan yang sangat terbatas dan berlapis-lapis, sehingga hanya golongan tertentu yang bisa menikmati pendidikan berkualitas. Rakyat pribumi kebanyakan tidak mendapat kesempatan untuk sekolah tinggi dan hanya diberikan pendidikan dasar yang sangat sederhana. Karena itu, pendidikan pada masa Belanda menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan dan menjaga agar masyarakat pribumi tetap berada dalam posisi yang lebih rendah. Tujuan pendidikan kolonial. Tujuan utama pendidikan kolonial adalah mencetak tenaga kerja rendahan yang dapat membantu jalannya pemerintahan Belanda. Rakyat pribumi hanya diajarkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung agar mereka bisa menjalankan pekerjaan administratif tingkat bawah. Belanda tidak ingin masyarakat Indonesia menjadi cerdas atau kritis karena hal itu dapat mengancam kekuasaan kolonial. Oleh sebab itu, akses pendidikan dibatasi dan kurikulumnya disusun agar pribumi tetap berada pada posisi sosial yang rendah dan tidak memiliki mobilitas yang besar. Jenis-jenis pendidikan zaman Belanda. Yang pertama ada ILS atau European Elementary School, yaitu sekolah dasar untuk anak Eropa, hanya untuk anak Belanda dan beberapa pribumi bangsawan, kurikulum maju dan memakai bahasa Belanda. Yang kedua ada Hollands Inlandse School, yaitu SD untuk pribumi kelas atas, ditunjukkan bagi anak pejabat dan orang kaya pribumi, menggunakan bahasa Belanda dan bisa lanjut ke sekolah tinggi. Yang ketiga ada sekolah kelas 2, yaitu SD untuk rakyat biasa, mutu rendah,
fasilitas minim, diajarkan membaca, menulis dasar untuk kebutuhan kerja kolonial. Lalu ada MIR, Youth Jeepage Leisure on the Reach, yaitu setara SMP, hanya lulusan HIS atau EOS yang bisa masuk. Banyak diikuti anak keturunan Belanda. Dampak pendidikan pada masa Hindia Belanda. Pendidikan kolonial memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Dampak positifnya adalah munculnya generasi terpelajar yang kemudian menjadi pemimpin perjuangan kemerdekaan. Mereka mendapat akses ke pendidikan modern sehingga memiliki wawasan luas. Namun, dampak negatifnya jauh lebih besar, seperti ketimpangan pendidikan yang sangat tinggi antara rakyat biasa dan golongan elit. Sistem kolonial membuat sebagian besar masyarakat tetap berada dalam kondisi terbelakang dan sulit mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Pendidikan zaman Islam. Awal pendidikan Islam dimulai secara informal, melalui kontak pribadi antara mubalik, pedagang atau ulama dengan masyarakat. Lembaga non-formal berkembang di langgar, mushola, atau masjid, dan yang paling khas adalah pesantren atau pondok, yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha, namun berakulturasi dengan ajaran Islam. Lalu ada lembaga formal, kemudian berkembang menjadi madrasah dengan kurikulum yang lebih terstruktur, di mana kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, pendidikan juga berlangsung dalam bentuk majelis taklim atau halaqah. Materi fokus utama adalah pengajian Al-Quran, ajaran agama Islam, hukum, dan ilmu keislaman lainnya. Lalu ada peran. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam penyebaran dan penguatan agama Islam serta menghasilkan ulama-ulama Nusantara. Lalu di sini ada pendidikan Taman Siswa. Taman Siswa adalah lembaga pendidikan nasional yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga ini menjadi sekolah alternatif bagi rakyat pribumi yang ingin belajar tanpa diskriminasi seperti di sekolah Belanda. Taman Siswa menekankan pendidikan yang memerdekakan, berkarakter, dan berjiwa kebangsaan. Lalu latar belakangnya ialah pada masa Belanda, pendidikan sangat diskriminatif dan tidak mengajarkan nilai kebangsaan. Ki Hajar Dewantara ingin menciptakan sekolah yang murah, memerdekakan, dan mendidik anak sesuai budaya Indonesia. Dari situlah Taman Siswa lahir. Lalu ada prinsip utama pendidikan Taman Siswa. Yang pertama itu ada Tripusat Pendidikan. Ki Hajar Dewantara percaya pendidikan terjadi di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada Pancadharma, yang dimana itu dibagi menjadi 5. Ada kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Lalu ada peranan Taman Siswa, yang dimana ada Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Lalu ada Ing Madya Mangun Korso, yang artinya di tengah memberi semangat. Lalu ada Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Lalu di sini juga ada ciri-ciri. Yang pertama, terbuka untuk semua anak tanpa membedakan status. Yang kedua, biaya pendidikan murah atau terjangkau. Yang ketiga ada mengutamakan budaya dan nilai kebangsaan. Yang keempat ada hubungan guru-murid dekat dan bersifat membimbing. Lalu yang terakhir ada dampak, yaitu membantu rakyat pribumi mendapat akses pendidikan, menumbuhkan semangat nasionalisme dan kesadaran kebangsaan, menjadi dasar pemikiran sistem pendidikan Indonesia setelah merdeka. Tujuannya adalah perkembangan pendidikan Indonesia dipengaruhi perjalanan sejarah dari masa Hindu-Buddha, Islam, kolonial Belanda, hingga lahirnya Taman Siswa. Setiap periode membawa perubahan yang akhirnya membentuk sistem pendidikan Indonesia yang lebih merdeka, berbudaya, dan terbuka untuk semua. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.